got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old guys, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Marsa Kamila. Di sini saya akan membahas bab 16 yaitu tentang routing. Pada bab 16 ini ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama aktivasi routing pada router Ubuntu, yang kedua share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT resolver tables persistent. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu aktivasi routing pada router Ubuntu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan foto topologinya ya teman-teman. Jadi alurnya itu nanti seperti ini. Router Ubuntu nantinya akan mendapat koneksi internet dari host OS melalui host only adapter. Setelah router Ubuntu berhasil terhubung ke internet, koneksi tersebut akan dibagikan ke server 1, server 2, serta klien ya teman-teman melalui internal network. Nah, supaya VM yang menggunakan IP privat bisa saling mengakses internet, kita membutuhkan metode NAT. NAT ini berfungsi untuk menjalankan IP privat menjadi IP public, sehingga VM bisa terhubung ke jaringan internet. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita lihat sebelum routing diaktifkan, sebenarnya server 1 dan server 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi karena keduanya berada pada jaringan point to point. Tetapi keduanya masih belum bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Selain itu, semua VM juga masih belum bisa mengakses internet karena konfigurasi routing di router Ubuntu belum diaktifkan. Sekarang kita aktifkan dulu routingnya ya teman-teman. Nah, kita ke virtual box-nya terlebih dulu. Nah, di sini saya sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kalian nanti login dulu. Nah, di sini itu saya sudah login ya teman-teman. Nah, di sini nanti kalian ketikkan perintah sudo nano /etc/ctl -on ya teman-teman. Lalu kita enter, masukkan passwordnya. Nah, nanti kalau sudah masuk, kita hapus saja tagar yang di depan ini ya teman-teman, yang net IPv4 IP forward sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu ctrl+xy lalu enter. Kalau sudah selesai, sekarang kita coba sudo ctl -p. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk yang net. Cek apakah antar VM sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini saya juga di sini juga saya sudah login ke server 1 ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa ping klien Ubuntu yang memiliki IP 172.16.2. Nah, di sini kayaknya 172.1.1.2. Nah, di sini hasilnya sudah muncul TTL ya teman-teman. Tandanya kita sudah berhasil ya. Lalu kita ke server kedua. Yang server 2 juga kita ping sama ya teman-teman, ping 172.16.1.2. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman, tandanya sudah berhasil. Berarti routing yang tadi kita aktifkan sudah berhasil ya teman-teman. Berarti routing yang tadi kita aktifkan sudah aktif.
sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba apakah RTR Ubuntu sudah bisa mengakses ke internet atau belum. Cara kita ping Google ya teman-teman, atau ping 88. Kita ping. Nah, di sini kita ping 888. Nah, di sini nanti kita akan selesaikan di materi yang kedua ya teman-teman, karena ini tidak bisa. Nah, kalau hasilnya belum bisa itu normal ya teman-teman, karena pada materi ini kita baru mengaktifkan routing supaya antar VM bisa saling berkomunikasi. Untuk konfigurasi internet dari host OS ke router Ubuntu nanti kita akan bahas ke materi berikutnya. Nah, terakhir coba kita coba juga dari klien Ubuntu melakukan ping ke server 1 ya teman-teman. Nah. Ini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita ping 10.10.10.2 ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL. Nah, di sini juga hasilnya berhasil ya teman-teman. Berarti semua VM sudah bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu sharing. Nah, pada materi yang ke-1 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu share internet connection. Pada materi ini kita akan melakukan sharing internet connection ya dari host OS ke router Ubuntu ya teman-teman. Nah, nantinya setelah router Ubuntu berhasil terhubung ke internet connection tersebut akan dibagikan ke server 1, server 2 ya teman-teman, dan klien Ubuntu. Karena kita menggunakan host only adapter secara default, koneksi hanya bisa digunakan untuk komunikasi antara host OS, router Ubuntu ya teman-teman. Belum bisa untuk akses internet. Sebenarnya kita bisa menggunakan adapter, tetapi tujuannya bukan hanya agar router Ubuntu bisa internetan, melainkan juga tetapi bisa berkomunikasi dengan host. Oleh karena itu, kita tetap menggunakan host only adapter dan menambahkan konfigurasi sharing internet ya teman-teman. Sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan host OS dan router Ubuntu bisa saling berkomunikasi melalui ping ya. Sekarang kita pergi ke control panel. Lalu change adapter setting ya teman-teman. Kita akan cek IP yang kita punya. Nah, di sini teman-teman bisa buka control panel, network and internet network and sharing center. Lalu di sini kita bisa klik yang tadi ya teman-teman, yang change adapter setting. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang Ethernet. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang Ethernet 3 ya teman-teman. Klik 2 kali. Lalu klik details. Nah, di sini terlihat bahwa IP-nya itu 192.168.145.1 ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke router, lalu kita ping IP yang tadi ada pada Ethernet. Kita close terlebih dulu. Kita ke router 192.168.1.14. Bentar guys. 145.1. Nah, di sini kita bisa buka kontrol. Nah, di sini kita langsung saja ke panel kontrol ya teman-teman. Nah,
kita klik Network and Sharing Center, lalu change adapter setting, lalu yang Ethernet 2. Nah, di sini kita klik details. Nah, di sini itu ada IP, yaitu IP-nya 192.168.185.1 ya teman-teman. Nah, kita coba ping ke routernya. Kita coba ping 192.185. Nah, tadi saya tunggu cukup lama, ternyata tidak ada respon ya teman-teman. Jadi saya anggap saja ping tersebut belum berhasil. Itu karena biasanya Windows Dev Render Very Well-nya masih aktif. Nah, di sini saya akan mencoba menonaktifkan dengan buka setting. Setting. Lalu ketik Very Well. Yang ini ya teman-teman, yang Farewell and Network Protection. Kita klik. Nah, di sini masih aktif ya teman-teman. Kita menonaktifkan. Kita pilih yang public, lalu ini kita klik yes. Nah, sekarang kita akan coba ping lagi ya teman-teman. Nah, ini 192.168.10 ya teman-teman. Maaf salah. Ping 192.168.56.10 ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman, tandanya sudah berhasil. Kita CTRL-C. Setelah itu kita akan lakukan juga pengujian dari host OS ke router Ubuntu menggunakan command Chrome. Nah, sebelum kita ping pada command Chrome, kita pastikan terlebih dahulu IP-nya dengan perintah IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sudah bisa berkomunikasi dengan. Nah, di sini terlihat bahwa IP-nya itu 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Lalu kita ping ke command prompt. Ini teman-teman. Ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ping 192.168.56.10 ya teman-teman. Nah, di sini juga hasilnya TTL berhasil ya teman-teman. Di sini juga berhasil ya teman-teman. Yang berarti antara host OS dan router Ubuntu sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Oke teman-teman, langkah berikutnya adalah membagikan koneksi internet dari host OS. Langkah berikutnya adalah membagikan koneksi internet dari host OS. Ya teman-teman bisa klik control panel. Lalu change adapter setting. Terus
yang wifi ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa klik properties. Nah, yang kita pilih sharing. Nah, terus ini kita centang yang allow other network. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang ini, centang semua ya teman-teman. Terus lalu kita pilih Ethernet 2. Ethernet 2 ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Yes. Terus close saja. Lalu, nah biasanya setelah internet dibagikan itu pada IP, pada host only, adapternya itu akan berubah ya teman-teman. Dari yang 1956 dari yang 196.56.10.10 itu dari yang 192.56.10.1 itu berubah. Nah, kita lihat bahwa di sini berubah. Nah, kita buka ke control panel. Nah, kita lihat di sini apakah berubah. Nah, ini ya yang tadinya 192.168.185.1 menjadi 192.168.137.1 ya teman-teman. Yang ini itu sudah berubah. Nah, di sini kita close saja. Lalu kita pergi ke router. Ya teman-teman. Dengan perintah /etc/netplan/50 ini teman-teman. Sini menjadi, nah di sini kita ganti menjadi yang 56 itu kita ganti menjadi 137 dan gateway-nya itu 192.168.1 ya teman-teman. Nah, kita ganti 13. Ini 13. Maaf salah. 137. Teman-teman bisa klik CTRL-XY lalu yes ya teman-teman, enter. Nah, di sini ketikan perintah sudo netplan
play ya teman-teman. Nah, lalu IPA, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nPost 3 itu 192.168.137.10/24 ya teman-teman. Itu sudah berubah IP address-nya. Kita akan coba ping yang ada di IP address nPost 3 ini 192.168.137.10. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Yang terakhir kita akan cek apakah router Ubuntu kita sudah bisa mengakses internet apa belum dengan perintah Google ya teman-teman, atau ping 88. Nah, kita coba ini ping 88. Nah, kita ping 88. Nah, di sini hasilnya TTL ya, tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini ping Google kita juga sudah berhasil ya teman-teman, sudah TTL. Berarti router Ubuntu kita sudah berhasil mendapatkan koneksi internet dari host. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa pengaturan sharing internet ini itu pasti bersifat sementara. Jadi jika wifi-nya terputus atau laptop di restart atau koneksi berubah, langkah sharing internet itu perlu dilakukan kembali sampai tahap ini. Router Ubuntu sudah bisa mengakses internet ya teman-teman, namun server 1, server 2, dan klien Ubuntu itu masih belum bisa internetan karena koneksi dari router Ubuntu ke VM lain belum diberikan. Konfigurasi tersebut akan dilakukan pada materi berikutnya, yaitu menggunakan metode NAT ya teman-teman. Nah, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini, kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT resolver if tables persistent. Nah, jadi pada materi sebelumnya itu router Ubuntu ini sudah mendapatkan router Ubuntu ini sudah mendapatkan akses melalui host OS ya teman-teman. Namun untuk server 1 dan 2 itu masih klien Ubuntu itu masih belum bisa mengakses internet. Nah, supaya semua VM yang ada di Interwork itu juga bisa internetan, kita perlu menggunakan metode yang namanya metode NAT ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, NAT ini itu berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP public sehingga seluruh VM itu dapat mengakses internet melalui router Ubuntu ya teman-teman. Nah, pada waktu itu ini itu interface nPost 3 yang mengarah ke host OS IP 192.168.137.10/24 ya teman-teman. Nah, di sini kenapa 56-nya itu dicoret? Karena tadi itu kita sudah mengganti ke 137 menjadi 192.168.137.10 ya teman-teman. Nah, IP tersebut itu digunakan sebagai jalur ke internet. Sedangkan interface lain seperti 10.10.1 atau 172.16.1 itu merupakan internal yang nantinya akan diterjemahkan melalui metode NAT. Langsung saja kita ke router Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke router Ubuntu ya teman-teman. Kita akan menjalankan perintah. Di sini saya akan menjalankan perintah. Nah, kita akan menjalankan IP sudo if tables maintain NAT min a post routing min o min post
Eko menuju Mas Enter. Nah, nanti kalian akan dimintai password root ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian koneksi internet pada setiap VM ya teman-teman. Kita ke server 1 terlebih dahulu. Ke server 1. Nah, di sini kita ping Google ya teman-teman. Ping 888. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman, sudah TTL. Lakukan juga pada server 2 dan klien Ubuntu. Server 2 kita sama ya teman-teman, ping 888. Nah, di sini juga sudah berhasil dan TTL ya teman-teman. Kita ke klien Ubuntu. Nah, kita login terlebih dahulu. Terus kita ketik perintah ping 8888 enter. Nah, di sini juga hasilnya sama ya teman-teman, sudah berhasil, sudah TTL semua. Kalau sudah berhasil semua konfigurasi, kalau semua VM berhasil melakukan ping ke 88 ke semua VM ping Google, itu artinya Google itu berarti konfigurasi NAT sudah berhasil dan seluruh VM pada internal network itu sudah bisa mengakses internet menggunakan IP address. Nah, di sini di konfigurasi NAT tersebut masih bersifat sementara, artinya itu router Ubuntu ini di restart atau di reboot itu konfigurasinya akan hilang ya teman-teman, dan kita harus membuat ulang supaya konfigurasi tetap tersimpan. Setelah di restart kita akan menggunakan IP tabless persistent. Sebelum menginstalnya ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu menyimpan konfigurasi NAT yang sudah dibuat, kemudian mengatur resolver agar server tidak hanya bisa melakukan ping ke ping IP address, tetapi juga ke nama domain seperti google.com. Nah, agar kita bisa menjalankan konfigurasi NAT ini menjadi permanen, kita butuh directory atau etc apply tabless ya teman-teman. Tetapi di sini saya belum mempunyai directory tersebut, jadi di sini kita akan membuat directory-nya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah seperti ini ya teman-teman. Enter. Oh, maaf, salah ya teman-teman. Sudo mengkadir /etc/it tabless. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ketikkan perintah sudo it tabless insert /rules. Nanti pesannya yang muncul itu permission ya teman-teman, permission, dan kita masuk sebagai router terlebih dahulu. Kita sudo enter. Nah, ketikkan perintah seperti yang tadi, tetapi bedanya kita tidak memakai sudo ya teman-teman.
database namespace publish database rules 4. Nah, untuk memastikan konfigurasi NAT sudah tersimpan, kita ketikkan perintah get slash etc slash it database rules 4. Isi konfigurasinya IP tables muncul, berarti penyimpanan konfigurasi NAT sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengatur resolver agar server setidaknya bisa melakukan ping ke IP address tetapi juga ke nama domain seperti google.com. Nah, di sini kita akan keluar terlebih dahulu mode root ya teman-teman. Nah, kita keluar terlebih dahulu dari mode root. Nah, setelah itu kita buka file resolver dengan perintah sudo itu nano /etc/resol.conf. Nah, di sini kita akan menonaktifkan name servernya ya teman-teman, yang ini dengan menambahkan tanda pagar di depannya. Setelah itu kita tambahkan name server server 8.8.8.8. Nah, yang ini kita hapus ya teman-teman. Lalu kita simpan ctmxy. Lakukan juga sama langkah-langkah yang sama ke server 1. Itu nano Nah, di sini sudah saya ganti ya teman-teman. Kita tinggal ctmxy. Nah, lalu sama yang server kedua juga sudo nano /etc/resol.conf. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Ini nanti di depan name server yang IP 127 itu kita ditambahkan tagar saja. Di sini saya sudah menggantinya ya teman-teman. Nah, terus perlu kita ketahui bahwa perubahan pada resolver.com itu masih bersifat sementara agar konfigurasi tetap tersimpan setelah server di restart. Kita akan menambah
menambahkan name server pada konfigurasi NetPlan di bagian berikutnya ya teman-teman. Sekaligus menyelesaikan instalasi IP tables persisten agar konfigurasi NAT menjadi permanen supaya konfigurasi DNS tidak hilang. Setelah server di restart, kita perlu menambah name server pada konfigurasi NetPlan. Nah, di sini saya akan masuk ke router Ubuntu terlebih dahulu. Lalu kita ketik perintah sudo /netplan/00 config. Lalu kita ketik perintah sudo nano /etc/netplan/50. Nah, setelah itu kita enter ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan menambahkan konfigurasi name server di bawah gateway 4 ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah menambahkan, nanti teman-teman tinggal nambah name server ya teman-teman. Nah, karena saya sudah menambahkan name servernya, kita cetak xy. Nah, jika sudah, kita bisa ketik perintah sudo netplan apply. Nah, kalau muncul error itu biasanya karena host belum sesuai ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuka file seperti ini. Sudo ketik perintah sudo nano /etc/host ya teman-teman. Host. Lalu enter. Nah, di sini hostname-nya kita ganti terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini saya belum menggantinya. Sini berarti RTR Ubuntu ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X Y, enter. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian koneksi internet menggunakan IP address dan nama domain. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian koneksi internet menggunakan IP address dan nama domain. Di sini kita ping 888. Enter ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya TTL itu tandanya berarti berhasil ya teman-teman. Kita Ctrl C. Setelah itu saya ping menggunakan nama domain ya teman-teman, yaitu google.com. Ping google.com. Enter. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian koneksi internet menggunakan IP address dan nama domain ya teman-teman.
Nah, di sini hasilnya TTL dan itu tandanya berhasil ya teman-teman. Sekarang ping google.com. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman. Cinta Ctrl C ya teman-teman. Setelah itu saya ping menggunakan nama Nah, untuk nama domain juga bisa ya teman-teman. Kalau keduanya itu berhasil, berarti konfigurasi resolver sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, pastikan konfigurasi NAT sudah tersimpan dengan perintah red /etc/evaluables /tools -4. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini konfigurasinya sudah ada ya teman-teman. Lanjut untuk instalasi IP tables persistent itu kita bisa ketik perintah judul. Nah, kita bisa perintah sudo apt install evaluables enter. Nah, di sini kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita menunggu karena ini lagi install. Di sini kita tekan Y, enter. Nah, di sini kita klik yes ya teman-teman. Nah, di sini kita klik yes ya teman-teman, enter. Nah, di sini sedang proses menginstal ya teman-teman. Setelah proses install selesai, konfigurasi NAT akan tersimpan secara permanen ya teman-teman, sehingga tidak perlu konfigurasi ulang setiap kali server di restart. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi resolver pada server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya juga TTL ya teman-teman, sudah berhasil. Kita Ctrl C. Dan selanjutnya yang server kedua. Nah, di sini yang ping 88 ini sudah TTL ya teman-teman. Sekarang kita ping google.com. Enter. Kita tunggu. Nah, hasilnya juga TTL ya teman-teman. Kita Ctrl C. Setelah itu yang server 2 ping 8888. Hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Sekarang ping google.com. Enter ya teman-teman. Nah, di sini juga hasilnya TTL semua ya teman-teman. Ctrl C. Teman-teman, yang artinya server 1 dan server 2 yang kita miliki sudah bisa ping Google menggunakan nama domain. Lalu kita akan mencoba ke Ubuntu Client. Nah, di Ubuntu Client ini agak berbeda ya teman-teman. Di sini terus setting. Nah,
kita klik yang tanda panah tadi ya teman-teman, lalu kita IPv4. Nah, di sini automaticnya kita pilih yang Nah, di sini kita ketik yang pin yang DNS-nya 8.8.8 ya teman-teman. Nah, ininya itu kita ganti manual ya teman-teman. IP ini V4 kita ganti manual. Lalu untuk pada kolom address itu kita bisa tambahkan 172.1.6 Nah, kita bisa ditambahkan 172.16.1.2 ya teman-teman. Lalu untuk netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya itu berarti 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, ini tadi DNS-nya sudah diisi ya teman-teman. Setelah itu kita klik ini apply harusnya ya teman-teman, karena di sini saya sudah menyeting duluan. Lalu kita close ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ping ya teman-teman. Nah, di sini kita ping nama domain ya teman-teman. ping.com. Bentar. Di sini kita menunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, TTL semua. Bentar. Ctrl C. Karena pingnya berhasil, berarti klien Ubuntu juga bisa mengakses internet menggunakan nama domain. Sampai di tahap ini, seluruh konfigurasi telah selesai. Router Ubuntu server 1, server 2, dan klien Ubuntu bisa saling berkomunikasi, mengakses internet menggunakan IP address maupun nama domain, serta konfigurasi NAT akan tetap tersimpan karena sudah menggunakan IP tabless persistent. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.